Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih ya Tuhan. Shalom. Terima kasih puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangannya dan berkati Tuhan malam ini. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berkumpul hari ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, satu dua orang hadir menyebut nama-Mu Tuhan. Tuhan hadir di sini. Lawat setiap hati kami ya Tuhan hari ini. Bagi yang hari ini datang dengan baik masalah, apapun pergumulan yang kami bawa hari ini di hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan ada terobosan Tuhan, ada mujizat, ada penyembuhan, dan ada pemulihan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap acara kami hari ini Tuhan dari awal pertengahan akhir nanti Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik.
Haleluya.
berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami akan memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami akan bersorak-sorai. Amin. Terima kasih Tuhan. Dia percaya untuk bersorak-sorai. Katakan amin. Shalom. Shalom. Kita gembira, kita puji Tuhan dengan musik yang luar biasa. Dan sore hari ini dengan Gambus dan Kecapi. Itulah kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan lagu ini. Kita tetap gembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Say, haleluya. Dengan Gambus dan Kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah dan nyanyilah, bersuka di hadapannya. Renungkanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Apa? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekali lagi. Dengan Gambus dan Kecapi,
Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gadis dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Bersukalah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gadis dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Bersukalah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Amin. Kita gembira memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri kuat. Amin. Yes. Kita hey. Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah
Saya persilakan untuk duduk kembali. Amin. Baik, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, pendengaran kita akan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Amin. Yang membawakan firman-Mu Tuhan, biar Kau Yes. urapi bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Amin. Ya Rabbah. Biar setiap firman-Mu Tuhan Yes. yang Kau sampaikan, Ya Bapak. kami bisa menerimanya Tuhan, dan kami bisa mendengar dan bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tutup bungkus hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Sembunyikan dia di balik salib-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya. Yang beri kekuatan saat badan menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku mengenal janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depan ini, tak pernah ku ragu. Ku tetap bernafas apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badan menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depan ini, tak pernah ku ragu. Ku tetap bernafas apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depan ini, tak pernah ku ragu. Ku tetap bernafas apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya.
aku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walaupun tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, kau dapat aku Tetap percaya, haleluya. Mari angkat kedua tangan. tetap percaya. Katakan walau ku tak melihat jalan di depan. Amin Yesusku. Kuria katakan kasih. Katakan aku tak pernah ragu Tuhan. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Di dalam keadaan apapun. Kami tetap menyembah Tuhan. Kuria katakan kasih. Tak pernah ku ragu, Tetap percaya. ku tetap percaya. Tetap percaya. Haleluya. Ku tetap percaya, walaupun tak melihat jalan di depanku. Apapun yang menghadapi Tak hari pernah ku ragu, jangan pernah ada keraguan di dalam hidup. Tetap percaya, tetap menyembah apapun Tuhan. yang Apapun yang terjadi dalam hidup, di dalam hidup. punya Tuhan Yesus, kuasanya, kasihnya, itu dahsyat dalam hidup saudara yang percaya. Katakan tetap percaya. Ku tetap percaya, Katakan sekali lagi, ku tetap percaya. ku tetap percaya. Sekali lagi katakan Tuhan, aku tetap percaya. Ku tetap percaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan hatiku percaya Tuhan. Kuasamu, kasihmu mengikuti setiap hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersyukur. Sebab kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami percaya kami milik kepunyaan-Mu. Sekalipun kami belum melihat jalan di depan kami, namun kami punya iman di dalam Engkau Yesus. Hati kami tetap percaya. Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Allah yang sanggup, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan. Malam hari ini Bapa, aku percaya lawatan Allah terus terjadi, kuasa Tuhan terus terjadi di tengah-tengah kami. Firman-Mu Tuhan terus merema di dalam hidup kami. Berbicaralah Allah Roh Kudus, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu, hikmat marifat-Mu turun, kewahyuan-Mu turun atas hamba-Mu. Bukan apa yang hamba-Mu pelajari, tapi biar kuasa Tuhan yang bekerja. Ambil alih Roh Kudus di dalam nama Yesus, sehingga kami dikuatkan, dibangkitkan, dibangun iman kami oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh berdiri tegak kokoh di dalam Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya inilah waktu-waktu Tuhan berbicara bagi setiap kami. Sekali lagi Bapa, lahirkan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Aku minta perkenanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Wow, luar biasa. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini kita percaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun, mari terus tetap menyembah Tuhan. Dalam kondisi apapun hari-hari ini, mari tetap intim dekat dengan Tuhan. Ada amin saudara. Yuk kita mau sama-sama kita buka di dalam Mazmur 28. Ya, Mazmur 28. Kita baca bersama-sama ya. Ayat yang kedua. Saudara, hari-hari ini, saudara, di mana-mana kita boleh mengalami tantangan, pencobaan krisis, ya, baik di dalam ekonomi, di dalam kehidupan, dalam pekerjaan, ya, tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Yuk kita baca 2, 3. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu
minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Saudara, ini adalah permohonan yang luar biasa. Pemazmur menaikkan permohonan. Ya, diawali dengan apa ini? Doa permohonan. Apabila aku berteriak, Tuhan, aku minta tolong dan aku mengangkat tangan ke arah tempat kudus-Mu. Artinya kita sedang apa ini, saudara? Berdoa. Ini doa pemazmur, saudara. Doa ini juga mewakili hidup kita, anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus. Ini doa saudara dan saya. Seringkali kita mengangkat permohonan kepada Tuhan dengan doa-doa. Namun saudara, seringkali kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita sudah percaya Tuhan Yesus. Bahkan kita selalu berdoa, melayani, hidup di dalam kesetiaan, di dalam pelayanan secara kehidupan rohani. Saudara sudah rohani. Namun satu hal, pemazmur ini mengalami kegundahan, saudara. Kenapa pemazmur ini menaikkan doa permohonannya pada Tuhan? Karena pemazmur itu mengalami penantian yang begitu cukup lama. Pemazmur berdoa, dia mengalami kegalauan di dalam hatinya. Dia sudah mengangkat tangan ke tempat kudus Tuhan, tapi doanya belum dijawab. Seringkali kita alami seperti ini. Betul apa betul? Kita sudah berdoa, kita sama-sama kita sudah alami seperti pemazmur ini. Dengarkanlah doaku ya Tuhan. Di saat-saat kita boleh mengalami pergumulan di dalam hidup, tantangan di dalam hidup, di saat kita sudah berdoa tapi kita belum merasakan jawaban doa di dalam hidup kita. Seolah jalan di depan kita itu gak terbuka. Seperti tadi pujian, tapi pujian katakan, ku tetap percaya. Amin. Kita harus punya keyakinan, kita percaya. Sekalipun kita belum melihat jalan di depan kita, tapi kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita harus tetap percaya. Amin. Katakan kiri kananmu, tetap percaya. Pemazmur saudara ketika dia berdoa, doanya belum dijawab sama Tuhan. Dia belum melihat tanda-tanda Tuhan menjawab doa. Tapi dia dalam keadaan kondisi yang gundah gulana, dia tetap percaya. Begitu dengan saudara dan saya. Ada doa yang langsung ketika kita berdoa dijawab hari itu juga oleh Tuhan. Ada yang menunggu, bahkan ada yang gak dijawab. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, saat kita alami hal seperti pemazmur, belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, jangan pernah kita putus asa. Amin. Jangan tertunduk lesu. Jangan kau letih putus asa, seolah-olah Tuhan gak mau menjawab doa kita. Tidak, saudara. Percayalah dengan segenap hati. Sebenarnya banyak di tempat ini saudara yang percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan akan menjawab doa-doamu. Angkat tangan. Amin. Kita harus punya keyakinan, jangan sedikit pun ada keraguan bahwa Tuhan pasti mendengar setiap kita berteriak minta tolong sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan mendengar, Tuhan pasti menolong. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini baru ngalami tantangan sedikit, kita udah putus asa, udah lemah, udah putus pengharapan. Kok doaku gak dijawab Tuhan? Betul saudara. Ketika kita doa belum dijawab sama Tuhan, jiwa kita kadang-kadang kita lemah. Betul apa betul? Tuhan, kenapa sih aku sudah berteriak, aku sudah mengangkat tangan ke tempat kudus-Mu, aku selalu memuji menyembah Tuhan, tapi Tuhan, aku belum melihat tanda-tanda di depan jalanku bahwa Tuhan membuka jalan bagi aku. Kita jangan seperti ini saudara. Saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Percaya itu, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Taruh pengharapan itu di dalam Tuhan. Jangan kita letih, jangan kita lesu, capek. Tuhan, aku sudah berapa lama menunggu jawaban dari Tuhan. Dan jiwa aku udah gak tahu harus bagaimana. Dan akhirnya, kalau kita mengalami hal seperti ini, saudara, ini tidak bisa dipungkiri. Akhirnya kita tertunduk lesu. Betul apa betul? Kita tertunduk. Tidak ada gairah di dalam hidup saudara dan saya.
Dulunya rajin berdoa, sekarang udah mulai undur. Dulunya rajin melayani, rajin beribadah, karena sesuatu doa belum dijawab sama Tuhan, akhirnya mundur, nggak berdoa. Mulai malas untuk berdoa, banyak alasan. Seringkali berbagai macam alasan. Karena kita merasa doa kita belum didengar Tuhan, belum dijawab Tuhan, belum ada jalan-jalan di depan kita, kita belum melihat tanda-tanda Tuhan menjawab doa. Ujung-ujungnya apa, saudara? Ujung-ujungnya kita lemah. Banyak alasan. Mau berdoa, sibuklah. Saya sibuk, Bu, saya nggak ikut doa. Padahal ada kekecewaan sama Tuhan. Tuhan belum jawab doanya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Amin. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doamu. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar teriakan doamu. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan dalam hidupmu. Ada amin, saudara? Ini firman mengajarkan buat saudara dan saya apa yang harus kita lakukan ketika kita mengangkat doa-doa kita pada Tuhan. Tuhan belum menjawab. Sekali lagi Tuhan katakan, jangan saudara gairahmu hilang di dalam mengiring mengikut Tuhan. Banyak saudara yang doanya nggak dijawab sama Tuhan, mulai gairahnya itu turun, nggak mau melayani, nggak mau berdoa, nggak mau beribadah. Kan Tuhan nggak dengar doa aku. Hati-hati anak-anak Tuhan. Kalau engkau mengalami kekecewaan seperti ini, justru engkau tidak akan mendapatkan mujizat keajaiban dari Tuhan. Justru engkau tidak akan mendapat jawaban jalan keluar yang dari Tuhan. Kenapa? Karena engkau mulai ada keraguan dalam hidupmu, mulai mundur, mulai menjauh dari Tuhan. Jangan kita terkecoh oleh siasat-siasat iblis anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada amin, saudara? Jangan juga cari pertolongan kiri kanan. Manusia itu terbatas menolong kita. Tapi saat engkau mengangkat tangan, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Tuhan mendengar teriakku ketika aku meminta tolong. Tuhan melihat hatimu. Tuhan juga melihat dan Dia tahu apa yang jadi kesusahan dalam hidupmu. Dia tahu apa yang jadi kebutuhan di dalam hidupmu. Makanya Tuhan langsung jawab, karena Tuhan melihat imanmu begitu luar biasa. Amin. Kadang Tuhan izinkan. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, saya terus mengajak di akhir zaman ini, saudara, terus berdoa, tetap berdoa, jangan mundur, jangan banyak alasan. Hidupmu adalah milik kepunyaan Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Kita harus punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Kenapa saya terus mengajak berdoa? Karena saya, saudara, kita perlu Tuhan. Amin. Amin. Boleh saudara punya segalanya, tapi itulah titipan Tuhan. Yang terpenting dalam hidup kita, aku mau terus memuliakan nama Tuhan. Siap anak-anak Tuhan di tempat ini yang Tuhan beritahu hari ini, tetap berdoa. Katakan kiri kananmu, tetap berdoa. Jangan banyak alasan. Sibuklah, capeklah, ya. Jangan banyak alasan. Karena kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu hal terbaik dalam hidup saudara dan saya, bahwa saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita milik Yesus. Amin. Katakan bersama saya milik Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus. Saya punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saya punya pengharapan. Sekalipun saya belum melihat jalan di depan saya, Ya. tapi saya punya Tuhan Yesus yang berjalan di depan saya. Dan Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru buat saya. Yang percaya bersama saya katakan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang memahami setiap hidup saudara dan saya. Manusia di sekitar kita tidak memahami kita, tapi Tuhan tahu, saudara. Orang-orang di sekeliling kita nggak tahu kita. Betul apa betul? Katakan yuk kiri kananmu, orang-orang di sekelilingmu nggak tahu kamu. Biar tahu. Ya. Orang-orang di sekitar kita juga nggak tahu kita. Betul nggak? Tapi Tuhan tahu saudara. Katakan, Tuhan tahu saya. Tuhan tahu saya. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan kenal kamu. Amin, saudara. Amin. Tuhan mengenal kita. Dan Tuhan juga tahu apa menjadi kebutuhan kesusahan dalam hidup saudara dan saya. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, bangkit, kuatkan, teguhkan imanmu, berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dengan segala macam alasan.
Orang yang kecewa sama Tuhan karena doanya nggak dijawab, itu akan mengalami kebodohan. Amin. Kenapa saya katakan mengalami kebodohan? Karena justru saudara tidak akan mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan. Justru saudara ketika doa belum dijawab, saudara semakin mengerang, semakin mengangkat tangan seperti pemazmur. Tuhan, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Aku mengangkat tangan Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan. Dia punya keyakinan Tuhan menjawab, Tuhan mendengar. Itulah Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari percayalah, taruh pengharapan itu selalu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang berharap pada manusia. Amin, saudara. Amin. Ketika aku menaruh pengharapan pada Tuhan Yesus, Tuhan katakan hari ini buat saudara dan saya, pengharapanmu tidak sia-sia. Katakan kiri kananmu, pengharapanmu tidak sia-sia. Ketika kau berdoa, Tuhan jawab nggak? Jawab. Puji nama Tuhan. Kenapa saudara? Pengharapan kita nggak sia-sia. Dengar baik-baik. Masih ada tangan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Masih ada tangan Tuhan yang siap, sanggup menolong hidup saudara dan saya sekalipun engkau berada di titik terendah. Tapi saya sangat percaya kuasa Tuhan yang ada di dalam saya itu lebih besar. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong saya. Amin. Luar biasa. Saya percaya masih ada jalan keluar. Hari ini Tuhan belum mendengar, belum menjawab. Bukan tidak mendengar, tapi Tuhan belum jawab. Kenapa saudara? Yuk introspeksi hidup kita. Apapun permasalahanmu, persoalan yang kau hadapi, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan yang terbaik buat hidup saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan selalu beri yang terbaik. Kenapa saudara belum dijawab? Karena rancangan Tuhan itu indah dalam hidup saudara. Tuhan menjawab doamu itu seturut dengan kehendak Tuhan, bukan keinginanmu. Seringkali kita bermohon, berdoa, itu kita minta jawaban sesuai dengan keinginan kita. Tapi kata Tuhan, bukan sesuai dengan keinginanmu, tapi biarlah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti jam ini, detik ini juga Tuhan jawab doamu. Karena itu sudah berkehendak. Seperti pujian. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Kalau engkau terus mengangkat tangan di dalam hadirat di tempat kudus Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, selain saudara Tuhan, walaupun engkau belum dijawab doanya, tapi hatimu tenang. Amin. Ada apa saudara? Ketenangan di dalam batin, dalam jiwa hidup saudara dan saya. Sekalipun kau belum melihat jalan di depanmu, tapi hati kita tenang. Walau keadaan saudara hari ini berat, tapi hati kita tenang. Saya mau tanya, kenapa hati saudara tenang? Ku tetap percaya walau tidak melihat. Amin. Hatiku tenang walau ku belum melihat jalan-jalan Tuhan di depanku. Karena aku punya iman, aku sangat percaya bahwa Yesus itu sanggup menolong aku. Amin. Manusia tidak sanggup menolongmu. Cari pertolongan manusia, ujung-ujungnya kecewa. Tapi ketika engkau mencari pertolongan Tuhan, tangan Tuhanlah yang menolong hidup. Ada amin saudara? Saya mau katakan yang kedua. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan belum menjawab doa kita? Yang pertama, tetap percaya, tetap berdoa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan belum menjawab? Tetap tinggal duduk diam di tempat yang maha kudus Tuhan. Naikkan pujian penyembahan.
dimanapun engkau berada, kemanapun engkau berada, saat kita susah, ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan dalam hidup, saya tetap menyembah Tuhan. Amin. Siap saudara? Seberat apapun yang kau hadapi, apakah saudara mau tetap menyembah Tuhan? Bisa nggak? Susah boro-boro menyembah Tuhan. Berat masalah saya, pergumulan saya ada di titik yang paling terendah. Tapi percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, tetap diam, duduk di hadapan Tuhan. Karena Bapa kita di surga itu melihat tangan-tangan, hati-hati yang selalu terpaut pada Tuhan. Katakan saya. Tuhan melihat hati-hati yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan ini bersama saya, itu saya. Amin saudara? Amin. Itulah saya. Dalam keadaan kondisi apapun hari ini, aku mau tetap menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi yuk. Ku tetap percaya. Rapnya aja sama-sama kita anggap pujian. Bukan asal nyanyi, tapi itulah ungkapan hati kita sama Tuhan. Karena kita percaya apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, sebelum kita meminta kepada Tuhan, segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan mengetahui apa yang jadi kebutuhan saudara. Amin saudara. Kita sama-sama angkat pujian. Inilah doa kita kepada Tuhan. Engkau berbicara pada Tuhan Yesus. Ku tetap percaya. Boleh angkat tanganmu, seberat apapun pergumulan dalam hidupmu. Haleluya. Ku tetap percaya. Amin. Katakan tak pernah ku ragu Tuhan. Ku tetap menyembah. Amin. Di dalam hidupku tak pernah ku ragu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tetap percaya. Ku tetap, jemaat angkat pujian. Amin amin Tuhan. Kurabata karaya sana. Kuribi ada kasana. Inalayase. Tuhan katakan tetap duduk diam di dalam hadiratnya. Terus kita menyembah Tuhan. Tetap berdoa. Sekali lagi ku tetap percaya. Haleluya. Ku tetap percaya. Yes, tiara bahasana. Amin Tuhan. Amin. Kuraba-raba kata kasih. Amin. Katakan gak pernah ku ragu Tuhan. Sekali lagi, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Amin, terima kasih Tuhan. Satu hal malam hari ini saudara, jangan pernah ada keraguan sedikit pun dalam hidup kita. Ada amin. Terus tetap percaya. Tugas saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan? Tetap berdoa, tetap memuji, tetap menyembah Tuhan. Tetap duduk diam di dalam hadirat Tuhan, mengangkat tangan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sanggup memberi sesuatu kepada saudara dan saya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Bukan keinginan kita, tapi seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Bukan kemauanku, bukan keinginanku, tapi keinginan dan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, doamu pasti dijawab sama Tuhan. Amin. Amin. Itulah Yesus. Hari ini jangan pernah ada keraguan. Sekali lagi, jangan ada pernah keraguan dalam hidup kita.
Terakhir 2 Korintus 12 ayat 9. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ini Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ini ayat sangat luar biasa. Kita belajar. Ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan begitu luar biasa loh. Tapi doanya Rasul Paulus juga merasa Tuhan tidak jawab. Yuk 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam apa? Kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini dari Rasul Paulus, saudara. Saudara, kita belajar Rasul Paulus ini sudah berdoa. Rasul Paulus ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Pengurapan Tuhan luar biasa buat Rasul Paulus. Tapi doanya seperti tidak dijawab sama Tuhan. Wow, luar biasa. Meskipun dia sudah berulang-ulang berdoa meminta kepada Tuhan, dia minta kelegaan. Apa sih doa Rasul Paulus? Dia minta kelegaan supaya duri dalam daging itu lepas dalam hidupnya. Tapi dia berkata sama Tuhan, terus dia berdoa, tapi Tuhan belum angkat duri dalam daging dalam Rasul Paulus itu. Duri dalam daging itu belum disingkirkan dalam hidup Paulus, Rasul Paulus. Tapi dia tetap berdoa, dia tetap percaya, dia tetap menyembah Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang terjadi? Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Wow, luar biasa. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kasih karunia buat hidup saudara-saudara dan saya di tempat ini. Karunia-Nya tercurah dalam hidup kita. Kalau kita tetap percaya, tetap menyembah, tetap memuji Tuhan, sekalipun duri dalam daging kita, Tuhan belum cabut. Ketika dia menghadapi tantangan dan cobaan, makanya Paulus dapat berkata, sebab jika aku lemah, itu Paulus katakan, aku kuat. Saudara pun harus seperti Paulus. Ketika aku lemah, aku kuat Tuhan. Amin. Ketika aku punya beban berat, aku kuat Tuhan menghadapi segala tantangan dalam hidupku, kesulitan dalam hidupku. Karena Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu saudara terlebih suka bermegah. Artinya kenapa duri dalam daging Paulus belum dicabut? Supaya Rasul Paulus itu tidak sombong, tidak bermegah. Bahkan kelemahanku, supaya kuasa itu turun. Di dalam kelemahannya kuasa Tuhan turun dalam Rasul Paulus. Dan Tuhan katakan kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Ada amin, saudara? Begitupun dalam kehidupan saudara. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya di dalam kelemahan kita. Makanya anak Tuhan di tempat ini, mari dalam keadaan apapun tetap menyembah Tuhan. Yang kedua, dalam keadaan apapun saudara tetap melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun tetap bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada amin, Tuhan? Tetap berkata, aku kuat Tuhan. Tuhan, aku percaya. Dalam segala kelemahanku, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Yang percaya bersama saya katakan Amin. Artinya apa? Apabila Tuhan izinkan persoalan duri di dalam dagingmu itu ada, ini merupakan latihan iman. Kenapa Tuhan gak cabut? Padahal Paulus minta kelegaan, Tuhan angkat duri dalam dagingku. Tapi Tuhan gak cabut karena Tuhan punya rencana yang indah buat hidup Paulus. Oleh sebab itu saudara, ini adalah latihan iman saudara. Katakan latihan iman. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa. Bukan anak-anak lagi, tapi kita dewasa di dalam Tuhan.
Melalui firman Tuhan malam hari ini, saudara, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Karena kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan di dalam hidup, di dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan kita, segala ketidakberdayaan dalam hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Katakan bersama saya membutuhkan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Ketika kita berserah, bergantung, mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Ketika saudara merasa dalam keadaan lemah, engkau pasti akan berkata, aku kuat Tuhan. Betul apa betul? Kalau kita intim dekat sama Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi saudara tidak akan jatuh, tergeletak. Tapi engkau akan berkata, aku kuat Tuhan. Karena kasih karunia yang Tuhan beri buat aku ada sampai hari ini. Itu berkat anugerah kasih karunia yang Tuhan beri. Aku kuat, aku sehat, aku sembuh. Itu Tuhan yang sudah sediakan buat hidup aku. Yang percaya bersama saya katakan amin. Katakan kiri kananmu, kasih karunia Tuhan menyertaimu. Dengan iman saudara, karena saudara sedang mendoakan. Jadi kita percaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Pasti Tuhan menjawab doa-doa kita. Wow, puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur ya saudara. Pujian mengatakan ku tetap percaya. Tapi seringkali saudara nggak percaya. Ragu, benar nggak? Ya, benar nggak sih Tuhan? Tuhan mau jawab doa saya. Benar nggak sih Tuhan? Seringkali bertanya. Tapi inilah, yuk Tuhan katakan di dalam Yesaya 40:31. Anak-anak Tuhan di tempat ini, di akhir zaman ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, Yesaya 40:31. Ini firman yang terus harus saudara dan saya miliki. Yuk, yang kedua, tadi tetap percaya, tetap berdoa, tetap tinggal diam di dalam ruang kudus Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Ini apa yang harus kita lakukan. Yuk, Yesaya 40:31. Baca sama-sama, 2-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan, itu saya Tuhan. Amin. Saudara terus menanti-nantikan Tuhan. Karena di dalam menanti-nantikan Tuhan ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Seberat apapun angin badai dalam hidup, engkau seperti Raja Wali akan terus terbang naik, tidak menjadi turun. Bahkan ada kekuatan sayap. Saudara berlari dan tidak menjadi lesu. Saudara akan berjalan dan menegakkan kepalamu karena engkau percaya. Kau tidak akan menjadi lelah. Karena kau punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang selalu ada bersama dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini saudara dengar baik-baik. Mungkin saudara kita memiliki duri dalam kehidupan kita. Saudara bertanya, apa sih Bu duri? Saudara, ada duri dalam kehidupan. Mungkin kau difitnah, ya engkau diremehkan, kau dikecewakan, kau direndahkan. Mungkin duri dalam daging kita itu sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, ya pergumulan di dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan. Itu sering kali terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal malam hari ini, kata Tuhan, jangan pernah putus asa. Amin. Amin. Yang kedua, kata Tuhan, jangan pernah kecewa pada Tuhan ketika doamu belum dijawab sama Tuhan. Karena Tuhan katakan, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku. Bukan keinginanmu, kata Tuhan, bukan kemauanmu, tapi kemauan dan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong engkau tepat waktu. Amin. Manusia boleh merancangkan segala sesuatu dalam hidupnya, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Rancangan Tuhan itu indah buat anak-anak Tuhan yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah sama Tuhan. Terakhir, jangan bersungut-sungut. Kalau doa nggak dijawab, mulai sungut-sungut ya. Aduh Tuhan, saya udah doa bolak-balik berapa tahun saya berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Saya ini duri dalam daging, orang meremehkan, melecehkan saya, merendahkan saya, mengecewakan saya. Tapi dengar baik-baik.
hari ini, apapun yang kau hadapi, datanglah kepada Kristus. Yes. Amin. Amin. Datang sama siapa? Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Karena dialah yang memberi saudara dan saya kelegaan, Amin. ketenangan, Yes. kedamaian, ada sukacita Amin. dari surga turun dalam hati. Yes. Yang percaya katakan, Yesus itu dahsyat. Ini luar biasa banget, saudara. Tuhan akan memberi kelegaan buat saudara di dalam setiap persoalan yang menghimpit hidupmu. Seberapa banyak yang percaya, angkat tangannya. Kita harus tetap percaya waktunya Tuhan, bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan maunya instan, tunggu waktunya Tuhan. Terakhir, ya, kita melihat yuk di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya, ini yang Tuhan katakan. Kita harus tetap bertekun di dalam Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang mau bertekun? Pengkhotbah 3 ayat 1. Saudara dan saya harus tetap memiliki kesabaran ketika doamu belum dijawab. Saudara harus tetap bertekun di dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Amin. Yuk, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Miliki kesabaran untuk menantikan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Rencana rancangan Tuhan di dalam hidup anak-anak Tuhan yang percaya pasti yang terbaik. Dan Tuhan katakan, tetap kuat semangat di dalam Tuhan, maka engkau akan mengalami indah pada waktu. Amin. Beri tepuk tangan lagi sangat. Jangan pernah tanya, Tuhan kenapa kok tidak menjawab doa saya? Ini sering kali kita bertanya sama Tuhan. Jangan kita bertanya, kenapa kok Tuhan lambat sih menjawab doa saya? Jangan maunya instan. Tapi kita percaya, inilah janji Tuhan. Tuhan pasti menolong tepat waktunya. Karena rancangan Tuhan itu selalu indah buat hidup saudara di tempat ini. Yang percaya bersama saya katakan, Amin. mari kita tundukkan kepala kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari terus pandang Tuhan. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, percaya Tuhan Allah penyedia. Sekalipun kau mengalami duri dalam daging, tapi Tuhan akan selalu menolongmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Ketika Tuhan menjawab doamu, itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Karena Tuhan tahu apa menjadi kebutuhanmu, kesusahanmu, kesulitanmu. Dia Maha tahu. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa, berputus asa. Jangan jiwamu letih dan kau tunduk lesu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Yesus. Dia yang paling mengerti, Dia yang paling peduli, Dia yang paling memahami hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini pegang janji Tuhan. Kasih karunia Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan akan bekerja. Mari sama-sama anak-anak Tuhan di tempat ini kita mengangkat tangan. Para imam, mari saya undang untuk bangkit berdiri semua. Dan yang melayani para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian. Kita mau menyembah Tuhan. Saudara mau berkata di dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus, aku mau tetap mengiring Engkau, mau tetap setia, mau tetap tekun di dalam Engkau, tetap menyembah Engkau, tetap melayani Engkau, tetap berdoa, tetap beribadah. Karena penolong kami adalah Yesus, tiada yang lain Tuhan.
kami boleh memiliki hati yang tetap percaya. Kau Allah yang sanggup membukakan pintu yang baru, membukakan jalan, kemenangan, keajaiban, mujizat. Kami percaya itu Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, apapun yang kau hadapi hari-hari ini dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit, di dalam segala kelemahanmu, berkatalah aku kuat. Ketika kau sakit, berkatalah aku sudah sembuh. Percaya dengan iman, perkatakan dengan iman, karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ketika kau mengalami kesusahan, kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, percayalah ada tangan Tuhan. Masih ada tangan Tuhan yang selalu siap untuk menolong engkau ketika kau mengangkat tangan, mengarahkan hati dan hidupmu hanya kepada Tuhan. Maka kuasanya, kasih karunia Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, betul duri-duri dalam daging dalam hidupmu belum diangkat sama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu supaya kau lebih lagi bertumbuh, berakar, berbuah, berkualitas di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Tetap kuat, tetap pegang janji Tuhan dalam hidup, tetap terbang bagai burung Raja Wali, naik dan tidak menjadi turun, kepakan sayapmu dengan kuat. Karena kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang sanggup membukakan pintu-pintu anugerah, pintu-pintu yang baru, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu-pintu jawaban doa dalam hidupmu. Mungkin hari ini ketika engkau berjalan di dalam segala pergumulan duri dalam dagingmu, engkau belum melihat tanda-tanda pertolongan Tuhan. Engkau belum melihat di hadapanmu ada jalan. Tapi percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Tuhan sudah siap sediakan itu pada waktu yang tepat. Ketika Tuhan menolong, Tuhan pasti membukakan jalan yang baru dalam hidup. Kuncinya tetap percaya dan beriman. Mari kita angkat pujian, ku tetap percaya. Kurabata kasyakara rabata kasyakara. Mari angkat kedua tanganmu pada Bapa di surga. Seperti firman Tuhan, angkat tanganmu, naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Terlihat sekarang, arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Ku tetap percaya walaupun aku yakin. Angkat kedua tanganmu, tak pernah ku ragu. Tetap menyembah, tetap menyembah Tuhan. Percayalah kuasa yang dinyatakan di tengah-tengah kita malam hari ini. Kurabata kasyakara. Terus angkat pujian, amin. Amin, amin Tuhan. Tak pernah ku ragu. Tetap menyembah dalam apapun yang terjadi. Kami tetap menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Engkau adalah sumber jawaban dalam hidup kami. Katakan ku tetap percaya Tuhan. Dari hatimu angkat pujian ini, haleluya. Ku tetap percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan malam hari ini Tuhan melawat menjamah umatmu di tempat ini. Saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk menolong, membela, memberkati hidup kami, menjaga, menudungi, melindungi kami. Kami percaya Tuhan di dalam hidupku, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan malam hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya ada jalan keluar, kemenangan, mujizat, keajaiban
Tuhan nyatakan malam hari ini. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, umatmu di tempat ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, diurapi dengan urapan yang baru. Yesus, urapan raja-raja turun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tetap percaya. Sambil Apapun yang terjadi dalam hidup, amin, amin, amin. tak pernah ku ragu, tak pernah percaya, tak pernah ku ragu, Amin, amin. ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Terima kasih atas pelayanannya untuk bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebentar kita akan persembahan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Dan kami bukan karena hidup karena perasaan atau pemikiran, budi pekerti kami Tuhan, kami yang kau inginkan iman kami ya Tuhan, percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan yang akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah persembahan ini, biarlah persembahan ini Tuhan kami gunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Tuhan berkati berkali-kali lipat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bila topan melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah dan terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
syafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita GKKI Penabur Benih, dan juga untuk pemerintahan pemilu yang akan datang juga. Saya undang untuk Bapak Hendra untuk doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menegur kami Tuhan, supaya kami boleh tetap tinggal diam di dalam apapun Tuhan. Yes. Kami boleh tetap menyembah Engkau Tuhan, situasi dalam apapun yang kami hadapi, situasi yang sedang terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kami yang melanda kami Tuhan. Kami diajar Tuhan untuk selalu berharap kepada Tuhan, sebab Engkau adalah kekuatan ketika kami lemah. Justru di sana kami kuat ketika kami duduk di dalam Engkau. Ketika kami tenang malah menghadapi setiap persoalan, justru kuasa-Mu bekerja dengan sempurna di dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Firman-Mu boleh menegur kami, boleh menasihatkan kami, boleh memberi kekuatan kepada kami, supaya kami setiap orang yang boleh beriman dan percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, sekalipun jalan kami belum terbuka, sekalipun Tuhan banyak rintangan di hadapan kami, sekalipun kami boleh belum melihat tanda-tandanya Tuhan, tapi kami boleh yakin dan percaya Tuhan. Kami boleh tetap beriman kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami boleh mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Biarlah kami boleh selalu Tuhan berharap sepenuh, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dan kami boleh diberi kekuatan seperti Raja Wali yang boleh terbang tinggi Tuhan, mengatasi setiap persoalan, kesulitan apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang kami hadapi Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau mengerti, Engkau peduli kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Kau pegang tangan kami Tuhan, ketika kami mengangkat kepada Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, Kau turut campur tangan, Kau bekerja sepenuhnya, dan kuasa itu terus menjadi sempurna, menjadi satu jawaban dalam setiap apapun yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga akan menolong setiap pergumulan apapun yang dihadapi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, krisis yang terjadi, yang melanda di berbagai belahan dunia ini Tuhan, termasuk di negeri kami Tuhan. Biarlah Engkau juga tolong bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini boleh tetap membuka hati untuk Engkau Tuhan Yesus. Ketika bangsa ini membuka hati, ketika bangsa ini berteriak kepada-Mu Tuhan, Engkau yang bersegera menolong Tuhan. Engkau yang senantiasa memulihkan bangsa ini Tuhan dari setiap kesulitan apapun yang terjadi, proses apapun yang dialami bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini boleh senantiasa Tuhan mengandalkan dan percaya bahwa hanya ada satu-satunya Allah Tuhan, sebab di luar yang lain tidak ada yang sanggup Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sanggup menolong, membuka jalan bagi bangsa ini, membuka terobosan-terobosan baru bagi ekonomi, bagi apapun politik, situasi yang terjadi akhir-akhir di bangsa ini Tuhan. Meskipun ada bencana, ada masalah alam yang terjadi di bangsa ini Tuhan, banyak sekali Tuhan. Meskipun juga Tuhan sebentar lagi akan terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan, tapi kami percaya Tuhan, bangsa ini tolong Tuhan boleh selamatkan Tuhan. Dalam pelantikan nanti Tuhan, presiden yang baru Tuhan, akhirnya Tuhan juga memberikan hikmat, akal budi presiden kami yang baru Tuhan, dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik dan melanjutkan semua proses-proses yang ada di negara ini Tuhan. Rencana-rencana yang akan dijalankan Tuhan untuk kepentingan bangsa ini Tuhan, di ibu kota negara yang baru Tuhan. Tuhan juga bekerja menolong Tuhan. Beri hikmat, akal budi senantiasa, supaya perpolitikan di Indonesia boleh menjadi tenang, menjadi penuh damai Tuhan.
Berkati Tuhan terus Tuhan. Perekonomian di negeri ini Tuhan boleh semakin lama Tuhan jamah Tuhan pulihkan Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh mengalami Tuhan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk gereja penabur benih tempat ini, khususnya hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf, semua yang melayani pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan, menjamah menolong Tuhan, berikan kekuatan pertolongan di dalam setiap pergumulan apapun yang dihadapi dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan pencerahan senantiasa, kuasa Roh Kudus dinyatakan Tuhan, sehingga penabur benih boleh tetap ada. Tuhan pelihara dengan baik setiap umat-umat-Mu yang melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau juga akan memberikan tempat ibadah yang permanen Tuhan. Dan kami yakin dan terlalu yakin Tuhan pasti turut campur tangan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan kami yakin Tuhan sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Doa berkat saya serahkan pada hamba. Mari saudara kita mengangkat tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih. Tuhan, terimalah ucapan syukur kami lewat ibadah kami ini Bapa. Aku percaya ketika pujian penyembahan kami naikkan, Tuhan hadirat-Mu melawat menjamah setiap hidup kami. Dan kami bersyukur kami boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kami berterima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini kami mau menerima berkat Tuhan. Mari saudara, angkat hatimu, percayalah bahwa tangan Tuhan memberkatimu. Saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau, menjagai, menundungi, membentengi hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tiang awan, tiang api selalu menyertai engkau. Bahkan malam hari ini minyak anggur gandum yang baru tercurah dalam hidupmu, keluargamu, usaha, bisnis, ekonomimu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan berkat bangsa-bangsa tercurah mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini setiap kami di tempat ini Tuhan, maupun yang mengikuti live streaming, kami mengalami berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Mari kita sama-sama mengucap syukur pada Bapa di surga dengan menaikkan pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Aku sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Ada tangan Tuhan malam hari ini memberkati kami berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, perluas pelayanan kami, perluas setiap rancangan-rencana dalam hidup kami. Setiap daerah yang kami injak Tuhan di dalam nama Yesus menjadi milik kepunyaan kami. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menyertai, melindungi, menjaga, membentengi hidup kami, keluarga kami, anak menantu cucu kami, suami istri, pekerjaan pelayanan kami, sekolah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga malam petaka sakit penyakit tidak dapat mendekat pada kami, kutuk-kutuk nenek moyang tidak dapat mendekat pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebab kemenangan, mujizat, keajaiban kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kecemasan pun tidak dapat menimpa kami, karena di dalam hidup kami punya Tuhan Yesus, yaitu pemilik kehidupan kami.
hidup kami. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur,